Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tanda, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatannya untuk menghadapi kuliah pada hari ini. Sahabat Novi, mohon maaf, Vi. Oke, sebelum dilanjut ya, saya bertanya. Nah, udah biar gini aja. Saya ini menarik begini teman-teman untuk pengalaman kita sekalian bahwa tim ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa? Tayangin yang nama-nama ini. Nah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ya kelompok 2 ini teman-teman sekalian. Nah pertanyaan saya nih, bagaimana nih saudara kan online ini ya di rumah masing-masing, terus dikasih tugas namanya tugas kelompok. Ya, bagaimana nih saudara mengelola kelompok ini sehingga kelompok ini bisa menghasilkan satu output, yaitu outputnya adalah bahan tayang ini, gitu kan ya. Gimana? Pada rumahnya kan jauh-jauh. Nah, tolong nih siapa yang akan memberikan penjelasan kepada kita sekalian. Baik Pak, mohon izin menjelaskan dan teman-teman, gimana sih caranya kelompok kami bisa menghasilkan output ini. Nah, karena di masa pandemi ini kita banyak menggunakan berbagai digitalisasi platform-platform yang ada. Terus kami menggunakan salah satu software yaitu namanya Canva Pak untuk melakukan editing untuk membuat output ini Pak. Terus kemudian pertamanya terlebih dahulu kami membagi tugas Pak, membagi tugas masing-masing orang dengan temanya, dengan materinya masing-masing. Kan ini kita ada 3 peraturan. Yang pertama PP nomor 27, Junto 28, kemudian PMK, kemudian yang terakhir KMK. Nah kami membaginya Pak per orang untuk menyusun materi tersebut. Kemudian kami ringkas dari aturan-aturan tersebut, kami rangkum dan kami langsung masukkan ke Canva-nya. Seperti itu, Pak. Oke, makasih ya, Nafi. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih, Nafi. Terus Ya. Farhan, tugasmu apa, Han? Izin Pak, baik Pak. Untuk pertama itu saya sendiri yang bikin Canva. Nah, Canva ini itu aplikasi di mana kita itu bisa bikin PowerPoint bersama-sama Pak. Jadi bisa kolaborasi langsung gitu Pak, secara real time. Yeah. Nah, untuk pembagiannya sendiri, saya Novitra dengan Firsta, kami itu dapat bagian yang PMK 83 Pak. Nah, di situ kami juga bagi menjadi 3 sendiri. Saya itu dapat bagian penghapusan BMN pada pengguna barang, Pak. Jadi itu, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita mulai. Jadi penyelarasan itu dilakukan bersama-sama atau ada tim khusus yang menyelaraskan antara hasil atau output dari masing-masing kelompok kecil tadi? Halo, siapa nih yang menjawab nih? Jadi kan tadi ada yang membuat di apa itu namanya PMK 83 gitu ya. Terus ada yang 334, ada yang PP 2728 gitu ya. Kan masing-masing membuat tuh. Nah, yang penyelaras akhir itu siapa? Apakah dilakukan bareng-bareng penyelarasan atau ada ditunjuk tim khusus lagi nih teman-teman kelompok 2? Izin Pak. Halo. Iya, silakan Ilham. Ya, untuk penyelarasan sebenarnya kami lakukan bersama-sama Pak. Karena bagian saya sudah selesai, nanti saya minta tolong teman saya untuk mengecek, kan sekalian buat biar nggak cuma tahu bagiannya sendiri gitu Pak. Kemarin juga sempat gitu, ini kok bisa gini, jadi biar sama gitu Pak persepsinya satu kelompok. Demikian. Iya, oke. Terima kasih ya teman-teman sekalian gitu ya. Saya tuh tertarik kan kemarin tadi malam ya Il ya, saya minta supaya dikirim ke saya dulu gitu kan ya. Cara penyajian kelompok ini kan PP dulu gitu ya.
kemudian KMK baru ke PMK baru KMK gitu ya. Kan bisa jadi dibicara tentang definisi, di situ kan kita juga bisa memunculkan itu kan ya, definisi menurut PP, definisi menurut PMK, definisi menurut KMK kan begitu. Tapi di kelompok ini kan per blok tuh kayaknya ya, referensi ini proses juga demikian. Kan bisa juga nanti ada tim yang misalnya di proses penghapusan pada level kuasa pengguna itu menurut PP, demikian di bawahnya langsung menurut PMK, terus di bawahnya lagi langsung menurut KMK, kan bisa jadi seperti itu kan ya. Makanya tadi saya bertanya. Jadi teman-teman, ini bentuk-bentuk daripada kolaborasi yang harus kita buat, yang harus kita belajar sekarang ya. Jadi manfaatnya kita buat tim itu seperti itu, supaya saudara sudah mulai latihan kolaborasi. Karena nanti kalau saudara kerja di penilaian saja kan nggak tunggal ya. Penilaian itu kan harus dilakukan oleh tim. Terus nanti saudara kerja di kantor juga demikian, harus menjain dengan tim. Inventarisasi BMN juga secara tim. Terus kemudian lelang juga tim, gitu ya. Penyelesaian piutang juga tim. Jadi saudara harus mulai belajar bagaimana bekerja secara tim, gitu ya. Ke depan juga bisa gantian, yang lead siapa. Terus besok berikutnya lagi kalau ada penugasan yang lead yang lain lagi, gitu ya, supaya nanti kemampuan leadership saudara itu juga terasah dengan diberikan kesempatan bergantian untuk melead sebuah proyek. Oke, terima kasih. Bagus, kelompok 2 untuk bagaimana proses di balik layar dari karya ini. Silakan dilanjut, Nofri. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian untuk pertama kalinya ini kita akan membahas tentang penghapusan BMN. Nah, penghapusan BMN di sini ada 3 aturan yang mengatur, yaitu yang pertama menurut PP nomor 27 tahun 2014 Junto PP 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian yang kedua menurut PMK nomor 83 PMK 6 garis miring 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN. Kemudian yang terakhir menurut KMK nomor 334 tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian sebelum kita memasuki materi dan juga perkenalan kelompok kami memberikan disclaimer nih buat teman-teman semuanya. Yang disclaimer-nya itu agar menjaga diskusinya sampai akhir nanti ya. Semoga diberikan kelancaran diskusi ini. Nah, untuk disclaimer-nya yang pertama, untuk teman-teman dimohon untuk fokus mendengarkan materi yang kami sampaikan, fokus atas apa yang kami paparkan ini, karena nanti di akhir akan ada kejutan buat teman-teman semua. Ditunggu aja, intinya fokus. Untuk teman-teman yang belum fokus atau yang masih ngantuk atau yang masih masih lapar juga, terutama yang belum sarapan, mohon ditunggu terlebih dahulu untuk mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Nah, kemudian nanti di akhir sesi juga ada sesi tanya jawab yang nanti akan saya pandu juga. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan di akhir saja nanti. Kemudian untuk pemaparan hari ini tidak diperbolehkan, baik teman-teman, baik kelompok kami, tidak diperbolehkan menyinggung SARA. Kemudian untuk teman-teman, biar semangat, dimohon yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu sampai nanti sesi akhir ya. Kalau ada yang terkendala jaringan, boleh off cam dulu. Terus kemudian untuk nanti mekanisme sesi tanya jawab, teman-teman bisa memanfaatkan raise hand-nya ya, buat kalau ada yang mau bertanya dan menanggapi. Mungkin disclaimer dari kelompok kami itu terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki perkenalan kelompok ya. Nah, perkenalan kelompok di sini materi pada hari ini disusun oleh beberapa orang ya, teman-teman kita. Yang pertama ada Abian Iqbar, presensi 1, kemudian ada Dian Fajar, presensi 11, kemudian ada Farhan Ersandi,
presensi 14, kemudian ada Frista Rizal, presensi 16, kemudian ada Ilham Wahyu, presensi 18, kemudian ada saya sendiri, Novitra Dwi, presensi 25. Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, tentang penghapusan BMN menurut PP nomor 27 tahun 2014 junto PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara dan atau daerah yang akan dijelaskan oleh Dian Fajar. Untuk rekan Dian Fajar dipersilakan. Nah, mohon maaf sebelumnya terdapat sedikit kendala. Terus kemudian sebelum memasuki materi kita boleh adalah apa ya, games-games kecilan ya. Nah, buat gamesnya ini adalah Mentimeter. Buat teman-teman yang bisa join Mentimeter dipersilakan. Kemudian Dian boleh share Mentimeternya sebelum memasuki materi ya. Oke. Oke, teman-teman bisa disiapin apa Mentinya. Nah, udah kelihatan belum? Belum. Udah. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa ke menti.com, terus bisa input kode 2606-8506 ya. Yuk buat teman-teman boleh join di Mentimeter. Ya, masih 3 nih. Yang lainnya boleh yuk, biar semangat dulu yuk di pagi hari ini, biar ngantuknya hilang terus. Masih 4 ya. Yang lain mana yuk? Join yuk. Jejakmu. Langsung diisi. Busa apa busa ini? Busa itu bahasa Jawa. Nggak ada yang tahu. Apa yang terbesit pertama kali ketika kalian membaca kata menghapus? Banyak tugas. Memang banyak tugas ya. Banyak yang galau ini. Jejakmu, wah. Yuk, yang lainnya boleh join yuk. Masih 18. Nah, baik, daripada mungkin kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yang pertama ini kan tadi apa yang terbesit pertama kali ketika kalian membaca kata menghapus. Nah, sebagian besar teman-teman menjawab hilang, benar banget. Jadi penghapusan sama dengan menghilang. Itu sih. Terus untuk selanjutnya langsung aja Dian, pertanyaan selanjutnya aja. Nah, pertanyaannya nih, kalau BMN bisa dihapus
apakah kenangan dengannya juga bisa dihapus? Waduh, pagi-pagi nih. Yuk, yang merasa masih punya kenangan dengannya nih, bisa langsung dijawab. Wah, ada yang enggak nih? Bisa jika ada pengganti, ya bener banget. Tapi pertanyaannya udah ada penggantinya belum? Bisa, woy. Nggak sanggup, waduh ini dah tetap kakak ya, tetap mengenang bersama kenangannya. Aku ya enggak kuat. Tidak cukup dikenang saja, wah. Ya, PKS. Nah, ini pertanyaan yang kedua, ini teman-teman semangat sekali ya, yang join banyak nih, 23. Tadi yang pertama mungkin mungkin masih ada yang ngantuk ya, masih ya. Pertama yang belum sarapan nih, masih ngantuk pasti. Nah, baik, terima kasih teman-teman yang udah join di Mentimeter tadi atas jawabannya ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi ya, biar nggak lama-lama nih. Nah, materi pertama yaitu penghapusan BMN tentang penghapusan BMN di PP nomor 27 tahun 2014 junto PP 28 tahun 2020 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dian. Dian dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih Novitra. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penghapusan BMN berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014 junto PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Next. Pengertian penghapusan BMN menurut pasal 1 ayat 23 PP nomor 28 tahun 2020. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara atau daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Next. Penghapusan menurut pasal 81 PP 27 tahun 2014 junto PP 28 tahun 2020 meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola, dan penghapusan dari daftar barang milik negara atau daerah. Berikut ketentuan-ketentuan mengenai penghapusan ini. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik negara atau daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang. Penghapusan seperti yang dimaksud dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara dan pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk BMN yang dihapuskan karena pengalihan status penggunaan, pemindah tanganan, dan pemusnahan. Kemudian, gubernur atau bupati atau wali kota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada pengelola barang. Next. Pelaksanaan penghapusan BMN dilaporkan kepada pengelola barang, sedangkan pelaksanaan penghapusan BMD dilaporkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian, penghapusan dari daftar barang milik negara atau daerah dilakukan dalam hal barang milik negara atau daerah tersebut sudah beralih ke pemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain. Penghapusan dilakukan dengan berdasarkan keputusan dan atau laporan penghapusan dari pengguna barang untuk barang milik negara atau daerah yang berada pada pengguna barang
berdasarkan keputusan pengelola barang untuk barang milik negara yang berada pada pengelola barang, dan berdasarkan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dian. Nah, ini untuk selanjutnya nih, penghapusan barang milik negara berdasarkan PMK nomor 83 garis miring PMK 6 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan, pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Selanjutnya. Nah, dalam PMK ini terdapat pengertian penghapusan BMN. Apa sih itu penghapusan BMN? Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Kemudian selanjutnya. Nah, pihak yang dapat melakukan penghapusan BMN itu siapa saja sih? Nah, pihak-pihaknya yang bisa menghapuskan BMN ini diatur lebih lanjut dalam pasal 20 PMK ini. Nah, pihak yang pertama adalah pengelola barang dengan catatan BMN tersebut berada dalam kuasa pengelola barang. Nah, kemudian yang kedua pengguna barang. Pengguna barang berarti BMN tersebut berada di tangan pengguna barang atau dalam pengelolaan di pengelola barang, pengguna barang. Kemudian untuk selanjutnya yaitu objek penghapusan BMN. Objek penghapusan BMN sesuai pasal 21 PMK ini terdiri atas yang pertama tanah, kemudian yang kedua adalah bangunan, kemudian yang ketiga selain tanah dan atau bangunan. Nah, selain tanah dan atau bangunan ini tidak serta-merta hanya yang berbentuk seperti software, terus aplikasi, tidak seperti hak paten dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah dalam PMK ini juga menjelaskan tentang sebab-sebab penghapusan BMN. Nah, apa aja sih sebab-sebab penghapusan BMN sesuai pasal 18.3 ayat 1 dan 2 ini? Yang pertama, BMN tersebut hilang, dicuri, terbakar, menyusut, menguap, mencair. Kemudian yang kedua, mati untuk BMN berupa hewan, ikan, dan tanaman. Kemudian yang ketiga, BMN bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahan. Kemudian yang selanjutnya, aset tetap renovasi atau ATR atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahan. Kemudian yang selanjutnya, bangunan yang dalam kondisi rusak berat dan atau membahayakan lingkungan sekitar, maka wajib dihapuskan. Kemudian selanjutnya, sebab-sebab penghapusan BMN yang ada di pasal 18 ayat 1 2. Nah, yang selanjutnya yaitu bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan. Nah, objek pemanfaatan di sini bisa saja seperti kerjasama pemanfaatan, BGS atau BSG, kemudian kerjasama penyediaan infrastruktur yang dihitung atau dinilai BMN tersebut sebagai investasi pemerintah. Kemudian BMN yang anggaran untuk bangunan atau BMN penggantinya sudah disusun dalam dokumen penganggaran, maka wajib dihapuskan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai akibat dari keadaan kahar atau force majeure. Kemudian di ayat 2 menjelaskan penghapusan BMN yang berupa intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Kenapa sih BMN tersebut harus dihapuskan, terutama yang aset tidak berwujud? Karena BMN tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zamannya. Terus kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi lagi. Dan selanjutnya BMN tersebut rusak berat atau BMN tersebut masa manfaatnya telah berakhir. Selanjutnya, nah dalam PMK ini juga mengatur tentang macam-macam penghapusan BMN. Nah, penghapusan BMN tersebut meliputi yang pertama, penghapusan BMN dari daftar barang pengelola. Yang kedua, penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna.
Dan yang ketiga, penghapusan BMN dari daftar barang milik negara yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 14. Nah, untuk selanjutnya di sini poin pertama yaitu penghapusan BMN dari daftar barang pengelola. Nah, BMN dapat dihapus dari daftar barang pengelola karena yang pertama, BMN tersebut diserahkan kepada pengguna barang. Kemudian yang kedua, BMN tersebut dipindahtangankan. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi untuk mempertahankan BMN tersebut. Kemudian yang keempat, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan menghapus BMN tersebut. Kemudian yang kelima, dilakukan pemusnahan atas BMN tersebut. Kemudian yang terakhir, sebab-sebab lain. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 16 PMK ini. Nah, sebab-sebab penghapusan juga tadi sama seperti yang sebelumnya ya. Yang pertama yaitu penyerahan kepada pengelola barang, terus pengalihan status pengguna BMN kepada pengguna barang lain, kemudian BMN dilakukan pemindahantanganan, kemudian adanya putusan pengadilan, tidak ada upaya hukum lagi, kemudian yang kelima adanya peraturan perundang-undangan yang harus menghapus BMN tersebut, kemudian yang keenam adanya pemusnahan BMN karena BMN tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali, kemudian yang ketujuh adanya sebab-sebab lain. Selanjutnya, nah dalam ayat 2 juga apabila pengguna barang menghapus BMN maka pengguna barang tersebut harus mengeluarkan SK ya. Dalam ayat ini ayat 2 ini wajib pengguna barang menerbitkan SK penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Nah, dalam hal ini ayat 3 pengelola barang tidak dapat menyetujui penghapusan BMN yang diusulkan oleh pengguna barang karena yang pertama BMN dalam pengalihan status penggunaan, kemudian yang kedua BMN dalam pemindahantanganan, yang ketiga BMN dalam pemusnahan. Nah, untuk ayat 4 setiap penghapusan BMN wajib dilaporkan kepada pengelola barang karena nanti itu akan dimasukkan dalam pencatatan. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Nah, penghapusan BMN ini diatur lebih lanjut dalam pasal 17 PMK ini. Nah, penghapusan BMN dari daftar BMN dilakukan dalam hal terdapat yang pertama, pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang pengelola. Yang kedua, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang melakukan penghapusan BMN yang ada di daftar barang pengguna atau daftar barang di kuasa pengguna. Kemudian untuk yang kedua, mengapa sih BMN tersebut dihapuskan dari daftar BMN? Karena yang pertama adanya pengelola barang menerbitkan SK penghapusan BMN. Terus yang kedua adanya surat keputusan atau laporan penghapusan BMN dari pengguna barang. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN yang berada pada pengelola barang. Selanjutnya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu penghapusan BMN akibat penyerahan kepada pengguna barang, pemindahantanganan, pemusnahan itu mekanismenya atau prosesnya sama ya, hampir mirip. Jadi kelompok kami menggabungkan yaitu untuk penghapusan BMN akibat penyerahan kepada pengguna barang diatur lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 25 dan juga include pemindahantanganan juga. Kemudian untuk pemusnahan sendiri diatur lebih lanjut dalam pasal 30 sampai 31 PMK ini. Nah, tata caranya yang pertama adalah pengelola barang menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima atau BAST untuk
penyerahan kepada pengguna barang atau untuk pemindahantanganan, dan penerbitan berita acara pemusnahan BMN untuk penghapusan BMN karena pemusnahan. Kemudian yang kedua, dari surat keputusan tersebut, pengelola barang melakukan penghapusan pengelola. Kemudian selanjutnya yang ayat ketiga, pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar BMN setelah penghapusan BMN dari daftar barang pengelola. Kemudian segala perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMN karena hal tersebut, karena penyerahan kepada barang, pemindahantanganan, dan pemusnahan harus dicantumkan dalam yang pertama, laporan barang pengelola semesteran dan tahunan. Kemudian yang kedua, laporan barang milik negara semesteran dan tahunan. Kemudian selanjutnya, nah untuk poin 2 selanjutnya yaitu penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lainnya untuk mempertahankan BMN tersebut. Nah, diatur lebih lanjut dalam pasal 26 sampai 27 PMK ini. Nah, yang pertama, pengelola barang melakukan penelitian atas objek BMN yang akan dihapuskan. Yang kedua, penelitian ini dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian data dan dokumen BMN yang menjadi objek penghapusan karena putusan pengadilan. Yang kedua, penelitian isi putusan pengadilan terkait BMN yang menjadi objek putusannya. Yang ketiga, penelitian fisik BMN dengan data administratif untuk memastikan objek putusan pengadilan tersebut adalah objek BMN yang akan dihapuskan. Kemudian yang ketiga, pengelola barang membuat laporan hasil penelitian atas objek BMN tersebut. Kemudian yang keempat, pengelola barang menerbitkan surat keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian dibuat. Kemudian yang kelima, pengelola barang menghapus BMN dari daftar barang pengelola. Kemudian yang keenam, pengelola barang juga menghapuskan BMN dari daftar BMN. Nah, segala perubahan tadi harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan dan juga laporan barang milik negara semesteran dan tahunan. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya di sini poin 3 yaitu penghapusan BMN karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan BMN tersebut harus dihapuskan. Kemudian juga sebab-sebab lain yang telah disebutkan tadi. Diatur lebih lanjut dalam pasal 28 sampai 29 untuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 32 sampai 33 untuk sebab-sebab lainnya dalam PMK ini. Nah, yang pertama, pengelola barang melakukan penelitian atas objek BMN yang akan dihapuskan. Terus yang kedua, penelitian ini meliputi yang pertama, penelitian data dan dokumen BMN yang menjadi objek penghapusan. Yang kedua, penelitian fisik untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan data administratifnya. Kemudian yang ketiga, pengelola barang membuat laporan hasil penelitian atas objek BMN terkait. Yang keempat, pengelola barang menerbitkan surat keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian dibuat. Yang kelima, pengelola barang menghapus BMN dari daftar barang pengelola. Yang keenam, pengelola barang juga melakukan penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Kemudian selanjutnya, segala penghapusan tersebut harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan dan laporan barang milik negara semesteran dan tahunan. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara yang berada pada pengguna barang. Yang pertama itu terjadinya penghapusan BMN karena adanya penyerahan kepada pengelola barang. Tata caranya itu yang pertama, berdasarkan berita acara serah terima, pengguna barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik negara paling lama 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima tersebut. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan keputusan tersebut, pengguna barang melakukan penghapusan barang milik negara dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna. Kemudian,
Yang ketiga, pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan barang milik negara kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak adanya keputusan penghapusan barang milik negara yang ditandatangani dengan melampirkan surat keputusan tersebut dan berita acara serah terima. Kemudian, berdasarkan laporan penghapusan barang milik negara, pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Perubahan daftar barang harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan laporan barang milik negara semesteran dan tahunan. Next. Nah, kemudian penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang. Nah, di sini tata caranya itu sendiri sama dengan yang sebelumnya itu. Mungkin jadi kita lanjutkan saja. Next. Nah, selanjutnya adalah penghapusan BMN karena pemindah tanganan. Di sini pada umumnya prosedurnya itu sama, namun terdapat perbedaan yaitu pada yang dapat kita lihat pada poin 3. Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN yang disertai dengan yang pertama ada risalah lelang dan atau BST jika pemindah tanganan dilakukan melalui lelang. Kemudian ada perjanjian penjualan dan atau BST jika pemindah tanganan tersebut dilakukan melalui penjualan tanpa lelang. Yang ketiga ada BST jika pemindah tanganan dilakukan melalui tukar menukar dan atau penyertaan modal pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir itu ada naskah hibah dan atau BAST jika pemindah tanganan dilakukan melalui hibah. Next. Selanjutnya adalah penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa tata cara ini berlaku untuk jika sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang berlaku. Yang pertama itu pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik negara kepada pengelola barang yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan dan alasan penghapusan barang milik negara, kemudian data yang dimohonkan untuk dihapuskan. Permohonan penghapusan BMN sekurang-kurangnya juga dilengkapi dengan adanya salinan atau fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi dokumen kepemilikan dan kartu identitas barang. Dalam hal dokumen kepemilikan seperti yang dikatakan di atas itu tidak ada, maka dapat digantikan dengan dokumen lain seperti dokumen kontrak atau setara kedudukannya. Kemudian ada surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang. Pengelola barang melakukan penelitian terhadap penghapusan barang milik negara yang meliputi penelitian data dan dokumen barang milik negara, penelitian terhadap isi putusan pengadilan, dan penelitian fisik terhadap data administratif. Next. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat 2 keputusan, yaitu yang pertama, jika tidak disetujui, maka pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang beserta alasannya kenapa tidak disetujui. Kemudian jika disetujui, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik negara. Surat persetujuan penghapusan barang milik negara tersebut sekurang-kurangnya memuat adanya pertimbangan dan alasan disetujuinya penghapusan barang milik negara, kemudian data yang disetujui untuk dihapuskan, dan kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada pengelola barang. Selanjutnya, berdasarkan surat persetujuan dari pengelola, pengguna menerbitkan keputusan penghapusan barang milik negara paling lama 2 bulan sejak tanggal surat persetujuan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengguna barang melakukan penghapusan barang milik negara dari daftar pengguna dan kuasa pengguna.
Kemudian pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan barang milik negara kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik negara. Berdasarkan laporan penghapusan barang milik negara, pengelola barang melakukan penghapusan barang milik negara dari daftar barang milik negara, dan perubahan-perubahan pada daftar barang tersebut harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan atau tahunan. Next. Dan selanjutnya, penghapusan barang milik negara karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tahap-tahap dan isinya itu sama dengan yang sebelumnya itu. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan belum. Yang terakhir itu ada penghapusan BMN karena pemusnahan. Yang pertama itu pengguna barang harus menerbitkan keputusan penghapusan barang milik negara paling lama 2 bulan sejak berita acara pemusnahan. Kemudian berdasarkan keputusan penghapusan BMN, pengguna barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna. Yang selanjutnya, pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN dengan lampiran keputusan penghapusan BMN dan berita acara pemusnahan. Yang terakhir, berdasarkan laporan penghapusan tersebut, pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vesta. Kemudian ada penghapusan BMN karena sebab-sebab lain. Yang pertama, pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada pengelola barang yang sekurang-kurangnya memuat. Yang pertama ada pertimbangan dan alasan penghapusan BMN, dan yang kedua ada data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan. Nah, adapun permohonan penghapusan BMN karena sebab lain ini dikarenakan yang pertama, hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair. Untuk yang kedua, mati untuk hewan, ikan, dan tanaman. Untuk yang ketiga, BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan pemindah tanganan. Yang keempat, adanya aset tetap renovasi pada BMN milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindah tanganan. Kemudian, ada bangunan dalam kondisi rusak berat dan atau membahayakan lingkungan sekitar. Next. Kemudian alasan selanjutnya adalah bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, bahan guna serah atau bangun serah guna, atau kerjasama penyedia infrastruktur setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah. Kemudian harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Kemudian yang terakhir adalah karena keadaan force majeure atau keadaan kahar, biasanya seperti bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya, dalam hal dokumen pemilikan tidak ada, maka dapat digantikan dengan yang pertama adalah dokumen lainnya, seperti dokumen kontrak atau setara. Kemudian surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMN. Adapun penelitian tersebut meliputi yang pertama adalah penelitian kelayakan, pertimbangan, dan alasan permohonan penghapusan BMN. Kemudian ada penelitian administratif meliputi penelitian data dan dokumen BMN. Kemudian yang ketiga ada penelitian fisik untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif. Next. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian, jika tidak disetujui, maka pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang dengan alasan-alasannya. Kemudian jika disetujui, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN. Kemudian adapun surat persetujuan penghapusan BMN tersebut sekurang-kurangnya memuat yang pertama ada pertimbangan dan alasan disetujuinya penghapusan BMN. Kemudian yang kedua ada data BMN yang disetujui untuk dihapuskan. Dan yang ketiga adalah kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada pengelola barang. Kemudian langkah selanjutnya, dalam hal penghapusan BMN, bangunan seperti bangunan dan keadaan kahar terdapat bongkaran, pengguna barang melakukan pemindahan tanganan.
Kemudian dalam hal penghapusan BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan terdapat bongkaran, pengguna barang melakukan pemindahan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMN antara pengguna barang dan mitra pemanfaatan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan surat persetujuan dari pengelola, pengguna barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak tanggal surat persetujuan. Next. Masih ada. Kemudian berdasarkan keputusan penghapusan, pengguna barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna atau dari daftar kuasa pengguna. Kemudian pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN. Kemudian yang terakhir, berdasarkan laporan penghapusan BMN, pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Adapun perubahan daftar barang ini harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan. Next. Nah, kemudian terdapat ketentuan lain terhadap pemusnahan BMN ini. Adapun tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN pada kantor perwakilan pemerintahan Republik Indonesia di luar negeri. Adapun caranya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pemusnahan dan penghapusan BMN di luar negeri. Next. Nah, kemudian ada penghapusan BMN berdasarkan KMK 334 tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan lanjutkan mengenai penghapusan BMN yang berdasarkan Keuangan nomor 334 tahun 2021. Jadi secara umum pengertian dari penghapusan ini masih sama seperti beberapa peraturan sebelumnya. Jadi penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengolah barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawabnya. Jadi untuk mempermudah menghafalnya bisa dilihat yang di garis bawah. Jadi itu tindakan penghapus yang sebelumnya itu ada keputusannya dulu. Biar apa? Biar membebaskan pihak-pihak yang terkait ini dari tanggung jawab administrasi dan sebagainya. Oke, bisa di next. Kemudian untuk penghapusan ini dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan atau bangunan, kemudian selain tanah dan atau bangunan masih sama seperti peraturan yang sebelumnya. Tapi selain tanah dan bangunan ini bukan hanya seperti software, komputer, license, franchise, hak paten dan sebagainya. Jadi masih luas definisinya. Kemudian next. Kemudian selanjutnya itu mengenai penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna. Itu ada banyak penyebabnya, ada 7. Yang pertama, penyerahan kepada pengelola barang. Yang kedua, karena pemindahan tahanan. Yang ketiga, karena pengalihan status penggunaan. Yang keempat, karena ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Artinya putusannya sudah inkrah. Kemudian kalau misalnya itu putusannya nggak ada banding dan kasasi atau pengajuan kembali, berarti itu artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Kemudian selanjutnya ada karena untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, kemudian karena pemusnahan, sudah jelas, kemudian sebab-sebab lain yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi next. Nah, sebab-sebab lain ini sebenarnya definisinya harus jelas dulu. Jadi sebab-sebab lain itu merupakan sebab-sebab yang normal, kemudian dapat diperkirakan itu tuh wajar untuk dihapuskan. Contohnya misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, cair, kemudian mati untuk hewan, ikan, dan tanaman, kemudian harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemda karena tidak dapat dilakukan pendanaan. Kemudian harus dihapuskan untuk aset tetap renovasi, ATR, atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pendanaan. Jadi next. Kemudian harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan atau membahayakan lingkungan. Kemudian harus dihapuskan untuk tanah dan atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan melalui KSPI, ketupi setelah BM tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah. Jadi itu sudah dipisahkan. Terus selanjutnya harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Ini maksudnya berdasarkan KMK yang kami baca itu biasanya untuk aset-aset
berupa bangunan yang akan rekonstruksi itu kalau misalnya dokumen pelanggaran untuk bangunan tersebut sudah ada, yang bangunan yang lama ini harus dihapuskan terlebih dahulu berdasarkan pengalaman kami. Kemudian sebagai akibat dari keadaan kahar. Kemudian yang terakhir harus dihapuskan karena dinyatakan sudah dihentikan dan tidak akan dilanjutkan. Kemudian mengenai beberapa poin penjelasan selanjutnya, penghapusan itu dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN dari pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang. Nah, ada beberapa hal yang dikecualikan ini sama seperti PMK sebelumnya, yaitu ada karena pengalihan status penggunaan, pindah tanganan, dan atau pemusnahan. Bisa di next. Kemudian ini ada beberapa kewenangan dan tanggung jawab dari beberapa subjek yang terkait dalam proses penghapusan ini. Ada Kepala Biro, ada Sekretaris Unit Eselon 1, Kepala Biro Umum, Sekretaris Lembaga Nasional Single Window, kemudian Kepala Satuan Kerja, yang mana ini secara umum tidak akan kami jelaskan sehari, karena mungkin bisa karena cukup banyak dan sangat sangat administratif lah. Bisa di next. Kemudian ini ada beberapa di 4 tugasan. Yang pertama itu tata cara itu kan beda-beda tuh berdasarkan beberapa kategori tertentu. Nah, kategori yang pertama itu untuk tanah, bangunan, selain tanah dan atau bangunan yang memiliki butik-butikan. Jadi ini udah kemudian selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki butik pemilikan, tapi dengan nilai perolehannya di atas 100 juta. Kemudian karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal yang dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. Jadi sebab-sebab lain itu yang sebelumnya tadi. Kemudian selanjutnya itu persediaan aset tetap lainnya kayak hewan, ikan, dan tanaman. Kemudian selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki butik pemilikan, ya, kelihatan ya sama juga ya. Dan yang terakhir karena selain yang merupakan sebab kemudian tata cara penghapusan BMN selanjutnya itu mengenai tata cara kalau misalnya terdapat pengajuan usul kepada pengelola barang mengenai penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sudah inkrah dan tidak ada upaya hukumnya. Kemudian selanjutnya ada tata cara pengajuan usul kepada pengelola barang mengenai penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Oke, next. Jadi langsung masuk ke tata cara secara teknisnya. Jadi secara umum itu nanti pertama KPB-nya atau kuasa pengguna barang itu membentuk tim internal penghapusan dulu. Jadi tim internal itu punya beberapa tugas. Tugasnya itu ada beberapa tugas. Setelah dilakukan, tim internal itu ngasih laporan kepada KPB. Itu dituangkan di PA hasil penelitian. Terus kemudian jika penelitiannya dapat Biro Umum, kemudian sekretaris LNSW. Kemudian ini saat kita ngasih nih secara berjenjang ini kepada PP tapi berjenjang itu ada beberapa dokumen yang termuat untuk usulan penghapusan ini. Itu dokumen-dokumennya itu berbeda tergantung jenis alasan yang melandasi usulan penghapusan. Misalnya karena hilang, kalau rusak berat dan lain-lain itu ada beda-bedanya. Yang mungkin bisa dibuka di KMK-nya. Kemudian selanjutnya setelah diajukan kepada PP tapi melalui beberapa tahap ini, Sekretaris Unit Eselon 1, Kabiro Umum, Sekretaris LNSW melakukan penelitian. Nah, ketika hasil penelitiannya dapat ditindaklanjuti, beliau-beliau ini langsung mengajukan kepada PB. Nah, di PB yang melakukan penelitian dari usulan tersebut itu Kepala Biro. Nah, kemudian misalnya nih hasil usulan itu dapat ditindaklanjuti, PB menyampaikan usulan persetujuan penghapusan kepada pengelola barang. Kemudian pengelola barang menerbitkan persetujuan penghapusan, yang mana dari hasil persetujuan penghapusan itu PB menindaklanjuti nih dengan memberikan perintah pertama kepada KPB sama kepada Sekretaris Unit Eselon 1, Kabiro Umum sama Sekretaris LNSW. Nah, di KPB dia memerintahkan beliau ini untuk melaksanakan pemindah tanganan. Dalam hal terdapat pelanggaran, pemindah tanganan sesuai perjanjian pemanfaatan BMN antara PB dan pengelola barang. Untuk kepada Sekretaris Unit Eselon 1, Kabiro Umum dan Sekretaris LNSW untuk menetapkan putusan penghapusan BMN dari pengelola barang. Itu maksimal 2 bulan habis tanggal persetujuan penghapusan BMN. Terus salinannya nih habis diputusin,
itu maksimal 2 bulan setelah keputusan persetujuan. Setelah 5 harinya itu salinannya disampaikan kepada KPB. Bisa di next. Nah, tadi kan udah dikasih mandat tuh untuk penghapusan BMN. Jadi nanti KPB menghapuskan BMN dari daftar barang kuasa pengguna maksimal 10 hari. Terus KPB setelah melaksanakan tugasnya tuh dia menyampaikan laporan yang pertama kepada pengelola barang dan pengguna barang karbon copy ke Sekretaris Eselon 1, Kabiro Umum, Sekretaris barang pengguna daftar barangnya dan atau daftar barang kuasa pengguna sebagai alibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang Kementerian Keuangan. Oke, bisa next. Untuk bahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ambian. Lanjuti dengan pengguna barang memberikan perintah kepada kuasa pengguna barang dengan melaksanakan pemindahtanganan dalam hal terdapat bongkaran pemindahtanganan sesuai perjanjian pemanfaatan BMN antara pengguna barang dan pengelola barang. Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW untuk menetapkan keputusan penghapusan BMN dari pengelola barang. Keputusan ditetapkan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari pengelola barang. Kemudian, salinan keputusan disampaikan kepada KPB maksimal 5 hari sejak tanggal keputusan BMN. KPB menghapuskan BMN dari daftar barang kuasa pengguna maksimal 10 hari sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani. KPB menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan BMN kepada pengelola barang dan pengguna barang, yaitu Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW maksimal 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditetapkan. Dan yang terakhir, perubahan daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang Kementerian Keuangan. Tata cara penghapusan BMN untuk persediaan aset tetap lainnya, yaitu hewan, ikan, dan tanaman, dan selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan lebih dari 100 juta per unit. Yang pertama, KPB membentuk tim internal penghapusan. Selanjutnya, tim internal penghapusan menjalankan tugasnya dan hasil penelitian tim internal penghapusan dituangkan dalam PA hasil penelitian penghapusan dan dilaporkan pada kuasa pengguna barang. Jika hasil penelitian dapat ditindaklanjuti, KPB mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen permohonan penghapusan BMN yang berlaku untuk usulan ini berbeda-beda setiap alasan yang melandasinya. Misal karena BMN tersebut hilang, rusak berat, dan sebab-sebab yang lain. Selanjutnya, Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW melakukan penelitian atau usulan yang disampaikan oleh KPB dan dalam melakukan penelitian dapat melibatkan pengguna barang dan atau unit kerja yang bidang hukum. Jika BMN yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan tidak terdapat di dalam perencanaan penghapusan BMN pada RP4 BMN, Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW mengajukan perubahan RP4 disertai alasan dan data dukung pada pengguna barang. Selanjutnya, usulan penghapusan BMN ditindaklanjuti setelah mendapatkan penetapan perubahan RP4 BMN dari pengguna barang. Lalu Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW menerbitkan persetujuan penghapusan dan menetapkan keputusan penghapusan bagaimana paling lambat
Selanjutnya, Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW menyampaikan salinan keputusan BMN kepada KPB paling lama Unit Umum atau Sekretaris LNSW, KPB menghapuskan BMN dari daftar kuasa pengguna barang paling lama 10 hari sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani. Yang terakhir, kuasa pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN sebagaimana terlampir dalam KMK 334 lampiran 2 bab 12 huruf G paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditetapkan. Tata cara pengajuan usul kepada pengelola barang mengenai penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang beroleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya. Nah, cara ini sama seperti penghapusan terhadap persediaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang berbeda di nomor 10, yakni kuasa pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditetapkan. Selanjutnya, tata cara pengajuan usul kepada pengelola barang mengenai penghapusan barang milik negara karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPB mengusulkan penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pengguna barang secara berjenjang melalui Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW melakukan penelitian terhadap usulan penghapusan BMN tersebut, termasuk minta keterangan atau penjelasan bila diperlukan. Jika usulan tersebut dapat ditindaklanjuti, Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris penghapusan BMN disertai kopi surat usulan penghapusan BMN dari KPB dan kelengkapan dokumen pendukungnya. Setelah itu, penghapusan BMN yang disampaikan oleh Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW sekurang-kurangnya terhadap kesesuaian BMN yang diusulkan untuk dihapuskan dengan perencanaan penghapusan BMN. Lanjuti, PP memberikan penghapusan BMN kepada pengelola barang dari usulan tersebut dan di barang dengan atau Sekretaris LNSW keputusan penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari pengelola barang. Nah, berdasarkan keputusan penghapusan BMN yang disampaikan tersebut, kuasa pengguna barang menghapuskan BMN dari daftar barang kuasa pengguna paling lama 10 hari sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani. Selanjutnya, kuasa pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan BMN paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditetapkan. Sekian presentasi di kelompok kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Novitra. Baik, terima kasih Abian, terima kasih teman-teman yang lain, Ilham, terus terima kasih sudah menjelaskan materi